Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Para ustaz semuanya yang saya hormati, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Syarah Ibnu Aqil. Ah, Masih tentang pembahasan tempat-tempat wajib buang khobar ya. Jadi sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumullahu taala wa nafa'na bi ulumihima fid dunya fid dharaini amin ya rabbal alamin. Sebelumnya tempat-tempat wajib buang khobar itu ada 4 ya. Kita baru bahas pertama di video sebelumnya yaitu sesudah laula dengan segala khilaf yang ada. Nah, sekarang ini tempat yang kedua. Al-mawdi'us tsani ay yakunal mubtada'u nassan fil yamin. Bermula tempat yang kedua yang wajib buang khabar itu bahwa adalah mubtada itu nas. Nah, nas maksudnya jelas menunjukkan atau jelas digunakan pada sumpah. Adalah mubtada itu nas pada sumpah. Maksud nas kalau ada lafad-lafad yang memang enggak digunakan selain kepada kasam. Nah, kalau lafad itu yang jadi mubtada, nah itu khabarnya wajib dibuang. Mana contohnya? Nahu la'amruka la'af'alanna. Nah, la'amruka la'naf'alanna. Sungguh bermula umurmu. Nah, itu sumpahku maksudnya. La'amruka sungguh bermula umurmu. Sumpahku la'af'alanna kata aku akan melakukan ini dan itu. Nah, jadi di sini ini la'amru ini orang Arab khusus menggunakannya untuk sumpah. Nggak pernah digunakan untuk yang lain. Berarti la'amru ini mubtada, khobarnya wajib mahdhuf, takdirnya qasami nanti. At-takdiru bermula takdir itu la'amruka qasami. Fa'amruka mubtadaun, maka amruka itu mubtada, wa kasami khobaru, kasami khobarnya mubtada, wala yajuzu tasrihu bihi. Dan tidak bolehlah oleh tasreh, tidak boleh tasreh menjelaskan dengannya khobar. Nggak boleh la'amruka kasami, nggak boleh. Nah, nah itu Ustaz. Nah, ini baru siapa yang mau lanjut? Baca Ustaz. Baca. Qila. Silakan. Pertama nggih. Ya, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Qila wa mithluhu yaminullahi la'af'alanna. At-taqdiru yaminullahi qasami. Wa hadha la yata'ayyanu an yakuna al-mahzufu fihi khabaran li jawazi qawmihi mubtada'an wa taqdiru qasami yaminullahi bi khilafi la'amruka fa innal mahzufa ma'ahu yata'ayyanu an yakuna khabaran li'anna lamal ibtida'i qad dakhalat alaihi wa haqquha ad-dukhulu 'alal mubtada'i fa illam yakunil mubtada'u nassan fil yamini lam yajib hadzful khabari nahu ahdullahi la'af'alanna at-taqdiru ahdullahi alayya fa ahdullahi mubtada'un wa alayya khabaruhu walaka isbatuhu wa hadfuhu. Oke, Ustaz. Syukran ya. Nah, qila dan dikatakan orang. Nah, tadi lafat yang nas pada sumpah yaitu la amru ya. Ini mesti jadi mubtada, khabarnya wajib buang. Qila dikatakan orang wa misluhu yaminullah la af'alanna. Dikatakan orang bermula semisalnya la amru juga itu yaminullah la af'alanna. Nah, artinya wajib buang khabar juga. At-takdir bermula takdir itu yaminullahi qasami. Nah, ini kata Aqil. Kemudian Syekh Ibnu Aqil berkata, wa hadza la yata'ayyanu ay yakuna al-mahdhufu fihi khabaran. Bermula ini contoh itu tidak mestilah oleh bahwa adalah yang dibuang padanya ini itu khabar.
Li jawazi kaunihi mubtadaan, karena boleh keadaannya mahdhuf itu mubtada. Bermula takdir itu qasami yaminullah. Bermula sumpah. Bermula sumpahku itu yaminullah. Nah, walaupun ulama lain menyatakan yaminullah artinya memang boleh dua. Boleh yang dibuang khobarnya, boleh yang dibuang mubtadanya. Tapi ketika kita meniat yaminullah menjadikan dia sebagai mubtada, ketika itu wajib buang khobar. Nah, itu maksud kil. Kil menyatakan yaminullah la af'alanna. Di sini kalau yamin maksud kita mubtada, berarti khobarnya nggak boleh disebut karena jawab kasam menempati khobar. Nah, walaupun kata Syekh Ibnu Akil, ya memang nggak mesti yang dibuang khobarnya. Bisa saja yaminu jadi khobar. Ada yang dibuang. Tapi yang pasti yamin ini menunjukkan kepada sumpah. Nah, bermula ini itu tidak mestilah oleh bahwa adalah yang dibuang padanya ini itu khobar. Karena boleh keadaannya ini itu mubtada. Nah, kalau yang disebut mubtada, karena boleh keadaannya mahdhuf itu mubtada. Berarti yang disebut khobar. Wa takdir dan bermula takdir itu qasami yaminullah. Bi khilafi la umruka. Hadza bi khilafi. Dengan sebalik la amruka fa innal mahdhufa ma'ahu, maka sungguhnya yang dibuang bersamanya la amruka ya ta'ayyanu, mestilah bahwa ada ianya mahdhuf itu khobar. Kenapa yang dibuang mesti khobar? Li'anna lamal ibtida'i qad dakhalat alaih, karena lam ibtida itu sungguh telah masuk ia kepadanya, padanya la amruka. Wa haqquha ad-dukhulu 'alal mubtada, dan bermula haknya lam ibtida itu masuk kepada mubtada. Nah, fa illam yakunil mubtada'u nasan fil yamin. Maka jika tidak adalah mubtada itu khusus penggunaannya nas, maka jika tidak adalah mubtada itu nas pada sumpah. Artinya lafat yang jadi mubtada itu nggak melulu digunakan kepada sumpah. Ada penggunaan untuk lain. Lam yajib hazful khobar. Niscaya tidak wajiblah oleh buang khobar. Kalau dibuang boleh, tapi nggak wajib. Contoh, ahdullahi la af'alanna kala. Jadi ahdullah ini boleh maksudnya sumpah, boleh tidak. Nah, karena banyak penggunaan kan dalam Al-Quran. Aufu bi ahdillah misalkan. Nah, at-takdir bermula takdir itu ahdullahi alayya. Bermula janji Allah itu kepadaku la af'alanna kata. Nah, aku sungguh akan melakukan ini dan itu. Jadi karena ahdullah tidak melulu digunakan kepada sumpah, khobarnya boleh juga disebut, boleh juga dibuang. Fa ahdullahi mubtadaun, maka ahdullah itu mubtada, wa alayya khabaruhu, alayya khabarnya. Walaka isbatu hadhufuhu, dan boleh bagimu itu menetapkan, menyebutkannya khobar dan membuangnya khobar. Nah, titik dulu Ustaz. Nah, itu Ustaz. Nah ini Ustaz, satu tadi ya. Al muradu bi kaunil mubtada nasan fil yamin ay yaghlaba isti'maluhu fihi. Yang dimaksud dengan keadaan mubtada itu nas pada sumpah, bahwa banyaklah oleh penggunaannya dia padanya sumpah. Hatta la yusta'mala fi ghairi, hingga tidak digunakan pada lain sumpah. Illa ma'akarinah, kecuali bersama ada dalil. Wa muqabilu hadza ma laisa nasan fil yamin. Lawan dari ini itu sesuatu yang bukan nas pada sumpah, yaitu alladzi yaksuru isti'maluhu fi ghairil kasam. Kalimat-kalimat yang banyak digunakan pada bukan sumpah. Hatta la yufhama minhul kasamu illa bikarinah. Sehingga tidak dipahami dari kalimat itu akan kasam kecuali dengan karinah, ada sebutan muksam alih. Seperti misalkan ahdullah kan. Kat kasuras ti'amaluhu fi ghairil kasam.
Jadi ahdullah ini banyak digunakan bukan pada kasam seperti firman Allah Subhanahu wa taala wa aufu bi ahdillah. Nah, itu maksudnya tadi. Jadi yang kedua wajib buang khabar di mana mubtadanya nas menunjukkan kepada sumpah. Itu yang kedua. Yang pertama kemarin khabar mubtada sesudah laula. Nah, lanjut Ustaz, ada yang mau lanjut? Tafadhal. Silakan siapa yang mau baca? Boleh baca siapa aja. Terdengarkah? Halo? Tes. Oke, tunggu, Oke, dengar. oke. Oke. Banyak yang nggak bisa masuk, nggak tahu kenapa nih. Minta sandi tadi di grup gitu, tunggu. Kenapa ya? Kalau yang di grup diminta sandi, tunggu. Apa bedanya ya di Telegram kenapa nggak diminta? Kan linknya sama Ustaz. Seharusnya begitu. Kullu rajulin wa syabbakatuhu, tunggu. Mukhtalifun. Ini gara-gara saya tambah itu kali ya. Biasa nggak pakai nama ini Syarah Ibnu Wakil. Saya tambah tadi tulisan dikit jadi berubah. Kacau. Oke. Ustaz Iya. Zulkarnain juga diminta password berarti ya? Iya, di grup diminta. Itu saya masuk lewat Telegram baru bisa ini, Ustaz. Pas dari Telegram nggak diminta ya? Oke. Sama berarti. Lanjut Ustaz. Lanjut baca. Ustaz Fikri. Al-Mawdi'u Salis. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mawdi'u tsalitsu ay yaqa'a ba'da al-mubtada'i wawun wa hiya nassun fil ma'iyyati nahu kullu rajulin wa dhai'atuhu fa kullu mubtada'un wa qawluhu wa dhai'atuhu ma'tufun ala kulli wal khabaru mahdhufun wat taqdiru kullu rajulin wa dhai'atuhu muqtarinani wa yuqaddaru al khabaru ba'da wawil ma'iyyati wa qila la yuhtaju ila taqdir al khabari lianna ma'na kullu rajulin wa dhai'atuhu kullu rajulin ma'a dhai'atihi wa hadha kalamun tamun la yahtaju ila taqdiri khabarin واختار هذا المذهب ابن عصفور في شرح الإيضاح. فإن lanjut. Satu baris lagi. Oke, فإن لم تكن الواو نصا في المعية لم يحدث الخبر وجوبا نحو زيد وعمر قائمان. Syukran Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mawdi'u salis bermula tempat yang ketiga wajib buang khabar ayyaqa'a ba'dal mubtada. Bahwa jatuh sesudah mubtada oleh waw dia yang dia nyawa itu nas pada ma'iyah. Arti nas sama seperti di atas. Waw yang menunjukkan kepada makna ma'a ya. Artinya kalau kita mengatafnya nggak sah seperti pada kasus maf'ul ma'a. Ya, itu berarti khabarnya wajib mahdhuf. Contohnya kullu rajulin wa dhai'atuh. Bermula setiap laki-laki itu bersama pekerjaannya. Jadi walaupun kita tambah itu kadang-kadang kita arti itu tapi maksudnya wa dhai'ah bukan khabar. Atau nggak usah kita artikan itu ya. Jadi dhai'atuh artinya sun'atuh. Kullu rajulin wa dhai'atuh. Bermula setiap laki-laki bersama pekerjaannya. Ya. Fakullun mubtadaun, maka kullun itu mubtada. Wa qauluhu wa dhai'atuh matufun. Ucapan contoh dhai'atuh itu diatafkan kepada kul. Wal khabaru mahdhufun, khabarnya itu dibuang. At-takdir kullu rajulin wa dhai'atuhu muqtarina. Ya. Yuqaddarul khabaru ba'da wawil ma'iyah dan ditakdirkan akan khabar sesudah waw ma'iyah.
Kenapa? Kenapa wajib buang? Karena wadai'atuh ini bisa menggantikan ya. Dia bertempat pada posisi khobar. Kullu rajulin wadai'atuh. Memang kita tambah itu Ustaz, kalau artinya setiap laki-laki itu ya bersama pekerjaannya. Nah, tapi wadai'atuh ini bukan khobar. Bukan khobar dari kullu. Nah, kenapa bukan khobar? Karena wow kan huruf nggak boleh jadi khobar. Nah itu. Kita lanjut dulu. Wakila dan dikatakan orang la yuhtaju ila takdiril khobar. Tidak diperlukan kepada takdir khobar. Kenapa nggak perlu diperlukan takdir khobar? Li'anna makna kullu rajulin wa dhai'atuh kullu rajulin ma'a dhai'atih. Karena makna ucapan kullu rajulin wa dhai'atuh itu setiap laki-laki bersama pekerjaannya dia. Oke, makna setuju kan? Karena waw bermakna ma'a. Berarti kullu rajulin wa dhai'atuh ay ma'a dhai'atih. Wa hadza kalamun tam kata Kil. Bermula ini itu kalam yang sempurna. La yuhtaju ila takdiri khobarin, tidak diperlukan kepada takdir khobar. Kemudian ulama yang lain membantah. Jadi wow secara makna benar. Secara makna benar wow bermakna ma'a. Tapi ini nggak dilihat kepada maknanya. Secara zahir wow ini huruf. Karena wow huruf maka nggak sah wow dijadikan khobar kullu. Makanya perlu ditakdirkan khobar yang lain. Waqtara hadzal madhhaba Ibnu Usfur fi Syarhil Idah. Memilih akan ini madhab oleh Ibnu Usfur dalam Syarah Idah. Nomor 2, ta'liq. Wa yuraddu alaihi ini, dibantahkan di atasnya Kil bi annal wawa harfun. Waw itu huruf. Walaysat darfan, dan waw itu bukan daraf walaupun maknanya daraf. Fala yasluhul ikhbaru biha, maka tidak layaklah oleh mengkhabarkan dengannya waw. Ya, itu Ustaz. Makin susah juga ini jadi orang Arab, Ustaz. Ada mubtada yang enggak disebut. Fa'ilam takunil wawu nafsan fil ma'iyah, maka jika tidak ada waw itu nas. Nah, secara jelas menunjukkan kepada ma'iyah. Lam yuhdaf, nisnya tidak dibuangkan akan khobar nisbah wajib. Nah, tidak dibuang khobar, artinya tidak wajib buang khobar. Boleh disebut, boleh juga dibuang. Contoh, Zaidun wa Amrun qa'imani. Nah, bermula si Zaid dan si Umar itu berdiri keduanya. Wow, di sini kan bisa aja ataf, nggak menunjukkan kepada ma'iyah, mutlak jamak kan? Bisa ma'iyah, bisa qablahu Zaidun wa Amrun. Jadi berdiri keduanya nggak mesti bareng, bisa tertib, bisa duluan salah satunya. Nah. Gimana Ustaz? Kembali ke Ustaz dulu. Ya. 3. Kalau misalnya contoh yang kullu rajulin ma'adhai'atihi itu tetap berlaku ketentuan di atas teguh kan? Kalau mau diusalis ayyaqa'a ba'dal wawi wawun wa ya nafsu fil ma'iyah kan? Ya. Cuma ini kita nggak pakai waw, tapi pakai ma'a gitu. Oh, aman Ustaz. Boleh jadi khobar. Kullu rajulin ma'a dhai'atih. Itu ma'a langsung jadi khobar Ustaz. Nah, berarti udah nggak ada lagi muqtarinani di belakangnya kalau kayak gitu ya? Nggak ada wawunya kan? Dan muqtarinah juga nggak perlu. Kullu rajulin ma'a dhai'atih, udah sempurna kalam. Bermula setiap laki-laki itu bersama pekerjaannya. Berarti khobarnya syibhul jumlah. Nah, ini kalau pakai waw Ustaz. Oh, oke. Kullu rajulin ma'a dhai'atihi-nya itu maksud Tengku. Ya, itu boleh begitu. Nah, itu kayak Akil tadi Ustaz. Beliau menyatakan walaupun tulisan waw makna ma'a, jadi nggak apa-apa wadai'atuh langsung khobarnya. Kata ulama yang lain nggak boleh waw huruf. Walaupun maknanya oke lah. Sama seperti huruf jar, maknanya kan panjang Ustaz kan. Ada maknanya ibtida, musahabah, tapi kan nggak boleh huruf jar jadi mubtada. Oke. Pertama wajib buang khabar sesudah laula, mubtada sesudah laula dengan khilaf segala khilafnya. Yang kedua
mubtadanya khusus digunakan kepada sumpah, yaminullah, ahdullah bukan, yaminullah apa tadi? La'amruka. Yang ketiga, apa tadi? Sesudah mubtada ada waw yang jelas menunjukkan kepada ma'iyah. Ya. Yang keempat, Ustaz. Nah, ini rada panjang. Tafadhal, siapa yang mau baca? Ashabul judud, Ustaz. Iya. Dipersilakan, Ustaz. Bebas baca di sini, Ustaz. Pasti benar semua bacaan, dijamin. Nggak bakal salah kalau ini. Tafadhal masykuran, masyaikhuna yang pengen coba namanya aja belajar di sini. Karena yang benernya nanti pas udah ditaseh. Silakan yang mau baca alaihi ayyaftah al-mic, dibuka mikrofonnya. Nah, itu kayak Ustaz Anan Berbes nih. Monggo Ustaz. Kita ngapak di sini Ustaz. Tafadhal masykuran. Ustaz Anan, dibuka mic-nya Ustaz. Diklik yang bawah sebelah kiri Ustaz. Yang bawah sebelah kiri ada tombol mikrofon itu kan, dicentang merah, klik lagi biar kebuka, baru kedengeran suaranya. Ustaz Anan Berbes. Halo? Belum terdengar Ustaz Anan. Suaranya belum terdengar. Ustaz Anan, diklik di bawahnya Ustaz, ada tombol mic. Bunyikan. Diklik. Nah, Ya. Oke, ya silakan Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mawdi'ur rabi' ayyakunal mubtada'u masdaran. Wa ba'dahu halun sadda ta masaddal khobar. Wa hiya la tasluhu an takuna khobaron. Fayuhdhaful khobaru wujuban lisaddil hal masadda wa dzalika nahwu darbil abda musian fa darabi mubtadaun wal abda ma'mulullah wa musian halun saddad masaddal khobar wal khobaru mahzufun wujuban wa takdiru darbil abda idza kana musian idza aradtal istiqbala wa in aradtal mudi wa in aradtal mudiya fatakdiru darbil abda idza kana musian fa musian halun min ad-dhamiril mustatirri fi kanal mufassir bil abdi wa idza kana idza kana dzarfun zamanun naibun anil khobar. Syukran, Ustaz. Nah, titik dulu sana. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mawdi'ur rabi'u ayyakunal mubtada'u masdar. Bermula tempat yang keempat wajib buang khabar. Itu bahwa adalah mubtada itu masdar. Wa ba'dahu halun sadda au saddat. Dan sesudahnya mubtada itu ada hal. Sadda yang bertempat ianya hal, masaddal khabar pada posisi khabar. Jadi hal ini satu kalimat yang boleh tazkir, boleh muannas. Makanya beliau menambahkan ta. Bermula tempat yang keempat itu bahwa adalah mubtada itu masdar, dan sesudahnya mubtada itu ada hal yang bertempat ianya hal pada tempat khabar. Wahia, dan dianya hal itu la tasluhu
Tidak patut oleh bahwa ada ianya hal itu khobar. Fayudhaful khabaru, maka dibuangkan akan khobar nisbah wajib. Kenapa? Lisaddil hali, karena bertempat hal masaddahu pada tempatnya khobar. Wazalika, bermula demikian itu seperti darbil abda musi'at. Bermula pukulanku akan si hamba, hal keadaan si hamba yang berbuat buruk. Ya, titik dulu Ustaz. Jadi, yang keempat wajib buang khobar, yang jadi mubtada masdar. Yang jadi mubtada masdar, di banyak bunyinya. Yang jadi mubtada itu khobar, yang jadi mubtada itu masdar, yang jadi mubtada masdar. Kemudian sesudah mubtada itu ada satu hal, di mana hal itu berada pada posisi khobar. Dan kaitnya, hal itu nggak pantas jadi khobar. Beda lagi kalau hal itu pantas jadi khobar. Ini hal itu nggak pantas jadi khobar. Maka ketika itu wajib dibuang khobarnya. Nah, karena sudah ada hal di tempatnya. Contoh, darbil abda musi'an. Bermula pukulanku akan si hamba, hal keadaan si hamba yang berbuat buruk. Jadi musi'an ini namanya hal yang bertempat pada tempat khobar, dan hal itu tidak pantas jadi khobar. Kenapa tidak pantas jadi khobar? Misalkan darbil abda musi'un, boleh nggak kita baca? Darbil abda musi'un, bermula pukulanku akan si hamba itu yang buruk. Nggak boleh musi'un jadi khobar darbi. Kenapa? Karena pukulan itu tidak disifati dengan yang buruk, yang berbuat buruk. Yang disifati dengan musi'an itu ad-darib, orang yang memukulnya. Makanya musi'an ini nggak boleh kita jadikan khobar musi'un. Karena nggak sah makna. Karena yang musi itu ad-darib, orang yang memukul, bukan darbunnya. Jadi di sini berarti darbil abda musi'an. Musi'an mesti hal. Terlepas kita hal di mana nanti. Yang penting musi'an nggak boleh jadi khobar. Berarti khobar darbi ini mahdhuf. Sebelum kita lanjut, langsung kita ganti contohnya. Darbil abda syadidan misalkan. Darbil abda syadidan. Bermula pukulanku akan si hamba keras. Ada syadidan ya. Maaf, ini ada yang misalkan di musi'an ini kita ganti syadidan Ustaz. Darbil abda syadidan. Nah itu syadidan boleh jadi khobar. Karena pukulan itu disifati dengan keras. Darbil abda syadidun boleh. Syadidan juga boleh. Bermula pukulanku akan si hamba itu yang keras. Sah maknanya kan. Nah, makanya ini contoh yang jadi mubtada masdar. Sesudah masdar ada satu hal yang berada pada posisi khobar. Dan hal itu nggak pantas jadi khobar. Ketika itu khabar wajib dibuang. Contoh darbil abda musi'at. Fadarbi mubtadaun, maka bermula darbi itu mubtada. Wal abda ma'mulun lah. Bermula abda itu ma'mul baginya mubtada. Ma'mul di sini maksudnya maf'ul mubtada. Ya. Darbil abda maf'ul darbi. Ma'mul. Wa musi'an halun saddat masaddal khobar. Bermula kata musi'an itu hal yang bertempat ya pada tempat khobar. Wal khobaru mahdhufan wujuban. Bermula khobar itu dibuang nisbah wajib. Wa takdir, bermula takdir itu darbil abda idza kana musi'an. Bermula pukulanku akan si hamba itu jadi khobar darbi. Nah, ketika didapati akan dianya si hamba, hal keadaan si hamba itu yang berbuat buruk. Aku akan memukul si hamba ketika dia berbuat buruk. Jadi musi'an ini kita hal kepada fa'il kana. Kana di sini kana tam. Ya, kalau kana nakis musi'an malah bukan hal jadi khobar kana. Tapi kana di sini kana tam. Kapan kita takdirkan khobar zarbi idza kana musi'an? Idza aradal istiqbal, bila engkau bermaksud akan istiqbal. Kejadiannya di depan, pukulanku, aku akan memukul hamba itu ketika dia nanti berbuat buruk.
Kalau maksud kita ke depan, berarti takdirnya pakai idza. Karena idza darah mustakbal. Wa in aradatal mudiyah. Bila engkau maksud akan berlalu, madi. Fatakdir, maka bermula takdir itu dorbil abda idkana musian. Bermula pukulanku akan si hamba ketika dulu dia itu, hal keadaan ia itu yang berbuat buruk. Jadi idkana, menunjukkan kepada madi, darah madi. Famusian halun minad dhamiril mustatiri fi kana. Maka bermula kata musian itu hal dari dhamir yang mustatir di dalam kana. Al-mufassari, yang ditafsirkan akan dianya dhamir dengan abdi. Jadi kana kembali ke abdi maksudnya. Wa idza kana au idz kana darfu zamanin naibun anil khabar. Bermula idza kana atau idz kana itu daraf zaman yang menggantikan ia dari khabar. Itu Ustaz. Jadi begitu Ustaz ya. Berarti Tengku hal itu sendiri sudah menduduki tempat Posisi khobar khobar. ya, secara langsung. Ya. Sehingga khobar nggak ada tempat lagi, wajib dibuang Ustaz ya. Nah, begitulah bahasa kita. Seolah-olah khobar nggak ada tempat, walaupun kan tempat masih lebar Ustaz. Tapi itulah orang Arab. Kita bikin contoh lain, dorbil abda qaimun. Itu juga wajib itu qaiman bacanya, karena qaimun nggak disifati dengan sifat pukul. Pukul kan nggak berdiri. Yang berdiri orang yang memukul. Dorbil abda qaimun misalkan. Bermula pukulanku akan si hamba itu yang berdiri, kan nggak boleh qaimun jadi khobar dorbi. Karena qaimun bukan sifat pukulan, tapi sifat orang, mesti qaiman. Dorbil abda idza kana qaiman. Ya. Berarti mirip kayak yang masaddal khobar kayak apa? Qaimun. Qoriun Zaidun misalnya gitu Tengku ya. Iya, iya Ustaz. Gitu Ustaz. Banyak gangguan hari ini. Oke. Aman Ustaz? Dikit lagi. Wa nabahal musannifu biqaulihi wa qabla halin. Dan memberitahukan oleh musannif dengan ucapannya musannif dalam matan wa qablaha, sebelum hal. Kemana beliau memberitahukan? Ala annal khabaral mahdhufa muqaddarun qablal hal. Kepada bahwa sungguh khabar yang mahdhuf tadi itu ditakdirkan sebelum hal. Hal allati sadat yang bertempat ianya hal pada tempat khabar. Kama takaddama takdiruhu sebagaimana ma telah terdahululah uraiannya ma. Jadi berarti khabarnya kita takdirkan sebelum hal, jangan sesudah hal. Ya kan? Dorbil abda, langsung di sini kita takdirkan khabarnya. Nah, itulah orang Arab. Kita cuma ngikut aja Ustaz. Kita juga kurang paham ini penggunaannya. Wahtaradza biqaulihi la yakunu khabaran anil halil lati tasluhu an takuna khabaran anil mubtada'il mazkur. Dan mengikhtirat ianya musannif dengan ucapannya la yakunu khabaran, yang tidak ada ianya hal itu khabar, yang tidak ada ianya hal itu khabar. Oh, ini nggak usah diartikan. Mengikhtirat ianya musannif dengan ucapannya la yakunu khabaran. Dari mana beliau mengikhtirat? Dari hal yang patutlah bahwa ada ianya hal itu khabar dari mubtada yang disebut. Bila sesudah mubtada yang jadi mubtada tadi masdar. Ya, ada satu hal yang hal itu layak dijadikan khabar. Nah, itu berarti langsung aja itu dijadikan khabar. Nahu mahakal akhfasyu rahimahullah min qaulihim. Bermula demikian itu seperti ma yang menghikayakan oleh Syekh Akhfas rahimahullah dari ucapan mereka. Mana ucapan mereka? Zaidun qaiman. Bermula si Zaid. Nah, tapi di sini kan maksudnya begini Ustaz. Ini kan diambil Zaidun doang, nggak ada masdarnya. Kasusnya di atas kan kasus masdar.
Berarti kita takdir. Maksudnya ini awalnya dorbi Zaidan. Dorbi Zaidan qaiman. Bermula pukulanku akan si Zaid. Nah, kemudian ada qaiman. Qaiman kita jadikan hal atau khabar. Atau langsung contoh ini. Ada hal yang hal itu layak dijadikan khabar. Seperti Zaidun qaiman. Bermula si Zaid. Hal keadaan si Zaid yang berdiri misalkan. Tapi qaimun langsung bisa jadi khabar. Zaidun qaimun aja. Kalau Zaidun mubtadaun maka Zaidun itu mubtada wal khabaru mahdhufun dan bermula khabar itu dibuang. Buat takdir bermula takdir itu sabata qaiman. Boleh. Zaidun qaiman bermula si Zaid itu tetap ianya si Zaid, hal keadaan si Zaid itu yang berdiri. Wahadil halu tasluhu antakuna khabaran, bermula ini hal itu pantaslah bahwa ada ianya hal itu khabar. Fatakulu maka engkau berkata Zaidun qaimun. Fala yakunul khabaru wajibal hadfi, maka tidak adalah khabar itu wajib buang. Titik dulu Ustaz. Ya. Artinya beliau menyatakan di atas yang jadi khabar, yang jadi mubtada masdar. Kemudian ada sesudahnya ada kalimat hal, yang hal itu tidak layak jadi khabar. Ketika itu khabar mubtada wajib mahdhuf. Bagaimana kalau hal itu pantas jadi khabar? Nah, mengihtirat, mengeluarkan ianya musannif dengan ucapannya tidak pantas ianya hal menjadi khabar dari hal-hal yang patutlah bahwa ada ianya hal jadi khabar dari mubtada tersebut. Seperti contoh Syekh Ahfaz, Zaidun qaiman. Kalaupun ini bersalahan karena mubtadanya bukan masdar di sini, tapi nggak apa-apa. Beliau pengen memberi contoh qaiman saja. Zaidun qaiman. Bermula si Zaid. Nah, jadi qaiman di sini hal kan? Karena masuk. Berarti Zaidun khabarnya mahdzuf, takdirnya sabata. Zaidun sabata qaiman. Bermula si Zaid itu tetap ia hal karena dia yang berdiri. Cuma karena qaiman sah kita jadikan khabar, berarti Zaidun qaimun juga boleh. Nah, ibaratnya kita robah. Maka bermula Zaidun itu mubtada, bermula khabarnya Zaidun itu mahdzuf. Bermula takdir itu sabata qaiman. Zaidun sabata qaiman. Wadil halu dan bermula ini hal itu tasluhu pantaslah bahwa ada ianya hal itu khabar. Maka engkau berkata Zaidun qaimun. Maka tidak adalah khabar itu wajib buang. Nah, jadi kalau contoh ini kita robah tadi, kita pakai mubtadanya masdar susunannya darbi Zaidan qaiman. Darbi Zaidan qaiman. Bermula pukulanku akan si Zaid sabata, sebut ia dalam keadaan dia berdiri. Boleh atau darbi Zaidan qaimun langsung nggak boleh juga. Nah, kalau ada darbi nggak boleh qaimun jadi khabar. Karena darbi nggak disifati dengan qaimun. Coba di mana muskilnya Ustaz? Bi khilafi darbil abda musian, dengan sebalik darbil abda musian. Fa innal halafi la taslu, maka sesungguhnya hal padanya contoh yaitu musian, maka sesungguhnya hal padanya contoh itu la tasluhu. Tidak pantaslah bahwa ada ianya hal itu khabar dari mubtada yang ada sebelumnya hal. Fatala takulu, fala takulu, maka tidak engkau katakan darbil abda musiun. Enggak boleh. Darbil abda musiun enggak boleh. Kenapa? Li'anna darba la yusafu bi annahu musi. Karena darba, pukulan itu tidak disifati dia itu musi. Yang musi itu ad-daribnya. Nah, berarti contoh musannif itu mesti musian itu jadi hal. Khabar darbi mahdhuf. Gimana Ustaz? Apa ada yang bisa memberikan contoh lain tentu? Contoh lain? Apa kira-kira contohnya Ustaz? Contoh yang boleh apa yang tidak Ustaz? Contoh yang itu kayak yang bolehnya tentu. Yang boleh buang? Apa? Bukan boleh buang khabar. Boleh khabar itu dijadikan hal atau boleh dijadikan khabar ya. Ah. Darbi Zaidan. Darbi Zaidan. Darbi Zaidan syadidan. Darbi Zaidan syadidan misal. Jadi syadidan itu boleh kita jadikan hal, boleh kita jadikan khabar.
Boleh kita baca Dorbi Zaidan Syadidun. Boleh. Bermula pukulanku akan si Zaid itu keras. Karena pukulan bisa disifat dengan sifat keras kan? Pukulan itu ada yang keras, ada yang lembek. Nah, itu Ustaz. Dorbil abda syadidan misalkan. Boleh dorbil abda syadidun juga boleh. Kalau yang dorbil abda musiun li anna dorba la yusafu bi annahu musi. Pukulan yang ingin disifati. Ya, karena mubtadanya kan masdar. Masdar enggak disifati musi. Yang musi kan yang melakukan darbun. Orangnya ya. Nah. Zaidun musiun. Nah, misalkan Zaidun musian. Nah, itu boleh kan? Zaidun musiun kan? Kalau Zaidun yang jadi mubtada. Zaidun musian kita baca. Boleh Zaidun musian. Kalau Zaidun musian berarti Zaidun mubtada, khabarnya mahdhuf. Apa kita takdirkan? Bermula si Zaid itu didapati akan dia dalam keadaan berbuat buruk kan boleh. Zaidun musian. Zaidun kana musian. Tapi jangan kana nakis, kana tam. Ya, atau boleh juga Zaidun musiun langsung. Karena musiun sah jadi sifat si Zaid. Karena hal itu pada makna wasaf. Nah, Ustaz. Nah, lanjut Ustaz. Siapa lagi Ustaz baca? Tafadhal, siapa mau lanjut? Nanti kita simpulkan. Ini ada tabelnya. Ustaz Hasrul Haitami barangkali mau ambil bagian pahala membacanya Ustaz Hasrul. Tafadhal. Masykuran mahbuban. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang mau baca? Wal mudhafu ila hadzal masdari hukmuhu ka hukmil masdar. Bermula yang dimudhaf kepada ini masdar. Ini masdar yang jadi mubtada tadi. Bermula yang dimudhaf kepada ini masdar itu hukumnya mudhaf kepada masdar itu sama seperti hukum masdar. Contoh misalkan ada kalimat lain yang dimudhaf kepada masdar. Atammu tabyinil haqqa manutan bil hikam. Bermula yang paling sempurna penjelasanku akan kebenaran. Nah, manutan itu. Nah, ketika ada ianya penjelasanku itu yang meliputi dengan hikmah-hikmah. Nah ini Ustaz. Atamu mubtada. Dia mudhaf, tabyini mudhaf ilaih. Nun fa'il tabyini, fa'il masdar. Al-haqqa ma'mul tabyin, maf'ul dari masdar. Manutan ini jadi hal kepada khobar atamu yang mahdhuf. Nah, karena manut di sini nggak sah jadi khobar atam. Bermula yang paling sempurnanya penjelasanku terhadap kebenaran ketika ada ianya penjelasan itu yang meliputi dengan hikmah-hikmah. Fa'atamu mubtada'un, maka bermula atamu itu mubtada, wa tabyini mudhafun ilaih, tabyin mudhaf ilaih, wal haqqa ma'mulun li tabyini. Hak itu maf'ul ya, bukan ma'mul. Hak itu maf'ul bagi tabyini. Wa manutan halun, bermula manutan itu hal, saddat masaddal khobar, yang bertempat ya pada tempat khobar atam. Wa takdir bermula takdir itu atamu tabyinil haqqa idza kana au idz kana manutan bil hikam. Bermula yang paling sempurna penjelasanku terhadap kebenaran itu ketika nanti ada ianya penjelasanku itu yang berkaitan dengan hikmah-hikmah. Atau ketika dulu ada ianya penjelasanku itu yang berkaitan dengan hikmah-hikmah. Nah, titik Ustaz. Jadi di sini masalahnya dikit doang. Kalau tadi di atas dalam bait kan masdar jadi mubtada. Di sini
kalimat yang dimudhafkan kepada masdar. Sama saja seperti masdar itu sendiri. Kesimpulan Ustaz, yuhdhafu kullun minal mubtada wal khabari idza dalla alaihi dalilun. Dibuangkan tiap-tiap dari mubtada dan khabar apabila menunjukkan kepadanya oleh dalil. Nah, kenapa? Tiap-tiap dari mubtada dan khabar ini kan bukan pembahasan buang mubtada Ustaz, buang khabar ini. Apa salah ini tasjirnya? Dibuang tiap-tiap dari mubtada dan khabar apabila menunjukkan kepadanya mubtada dan khabar oleh dalil. Apa salah ini? Ini mestinya dibuang khabar, ya. Dibuang khabar. Ini mubtadanya juga dimasukin ya? Iya. Nah, ini masalah lagi ini kita. Nggak perhatian saya. Jadi ini kita robah dikit nih, walaupun nanti salah. Tapi sementara ya, karena kita sedang mengkaji kan wajib buang khabar bukan mubtada. Oke? Wajib buang mubtada bila ada dalilnya. Ada yang buangnya harus, ada yang buangnya wajib. Yang harus sudah di sebelumnya. Yang wajib buang khobar di 4 tempat. Pertama, ayakuna khobaran li mubtada'in ba'da laula. Bahwa ada ianya khobar, itu khobar bagi mubtada sesudah laula. Sesudah laula imtina, ada mubtada. Khobarnya wajib buang. Cuma di kasus laula ini ada beberapa tarikat, ada beberapa madhab. Wafihi taraiku. Padanya buang khobar sesudah laula itu ada beberapa tarikat sebelumnya ya. Al-ula, tarikat yang pertama al-hadfu wajibun illa qalila. Buang khobarnya hukumnya wajib kecuali sedikit. Madhab pertama. Madhab kedua al-hadfu wajibun daiman. Buang khobar itu wajib selama-lama tanpa dilihat sebelumnya. Apakah khobar itu fi'il khas atau fi'il am? Tetap wajib buang khobar sesudah mubtada laula. Itu jalan tarikat kedua. Tarikat ketiga asali satu. Ingkanal khabaru kaunan mutlakan wajib hadfuhu. Bila khabar itu keadaan yang mutlak umum wajib dibuang. Ya. Laula daf'ullahin nasa. Ya kan? Laula daf'ullahin nasa. Nah, jadi daf'u mubtada khabarnya maujudun maklum umum wajib buang. Wa in kana kaunan muqayyadan. Jika ada ianya khabar itu sesuatu yang yang berkait. Fa illam yadulla alaihi dalilun, jika tidak menunjukkan kepadanya oleh dalil wajib sebutnya. Jika menunjukkan kepadanya oleh dalil bolehlah oleh menyebutnya dan membuang. Ini kembali ke kajian sebelumnya Ustaz. Kajian hari ini. Wajib buang khobar yang pertama sesudah laula. Yang kedua ayakunal mubtada'u nashan fil yamin. Adalah mubtada itu jelas digunakan pada sumpah. La amruka la af'alanna kadza. Khabarnya wajib buang. Yang ketiga, ayakuna ba'dal mubtada wawun hiya nasun fil ma'iyah. Bahwa ada ianya, bahwa jatuhlah sesudah mubtada oleh satu waw. Sesudah mubtada ada satu waw, yang waw itu jelas menunjukkan kepada ma'iyah. Kullu rajulin wa dhai'atuhu. Yang keempat, ayakunal mubtada, bahwa adalah mubtada itu masdar. Wa ba'dahu, dan sesudahnya masdar itu ada satu hal. Sadat yang bertempat ianya hal pada tempat khobar. Wahya, dan dianya hal itu latas luhu, tidak layaklah bahwa jadi ianya hal itu khobar. Nah, dorbil abda musian itu. Nah, itulah kesimpulannya Ustaz. Nah, ini masih penting lagi Ustaz. Nah, tadi buang khobar, ini buang mubtada. Gimana Ustaz? Lanjut. Susah nih itu. Gimana? Lanjut. Oke. Kalau lanjut, tafadhal baca. Banyak. Ustaz Faisal baca, Ustaz Faisal. Ustaz Nasruddin, apalagi tugas? Ustaz Faisal, Ustaz Nasruddin. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim.
ولم يذكر المصنف الموضع التي يحذف فيه المبتدأ وجوبا وقد عدها في غير هذا الكتاب أربعة. الأول النعت مقطوع إلى الرفع في مدح النحو مررت بزيد الكريم، أو ذم نحو مررت بزيد الخبيث، أو تحرم نحو مررت بزيد المسكين. فالمبتدأ محذوف في هذه المثل ونحوه وجوبا، والتقدير هو الكريم وهو الخبيث وهو المسكين. Titik Ustaz. Syukran Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walam yadzukuril musanniful mawadhi allati, dan tidak menyebut oleh musannif akan tempat-tempat allati yuhdafu yang dibuang padanya tempat al mubtada'u akan mubtada wujuban nisbah wajib. Ya, tempat-tempat wajib buang mubtada beliau tidak menyebut. Ibnu Malik. Waqad addaha, dan sungguh telah menghitung ianya musannif akannya mawadhi fi ghairi hadzal kitab, pada bukan ini kitab akan 4. Di kitab beliau yang lain beliau menyebutkan ada 4 tempat wajib buang mubtada. Al-awwalu, tempat yang pertama, an-na'tul maqtu' ila rafa, na'at yang dipotong kepada rafa. Na'at yang dipotong kepada rafa. Maksudnya na'at yang dipotong kepada rafa, na'at mestinya ngikut man'ut. Na'at, nasab. Jar. Ini na'at nggak diikuti man'ut, tapi mau dirafa'kan. Na'at yang dipotong kepada rafa pada puji. Nah, ketika itu berarti na'at maktu' itu jadi khabar mubtada. Yang mubtadanya wajib buang. Contoh, maratu bi Zaidin al-karimi asalnya. Aku berpapasan dengan si Zaid yang mulia. Ini mulia berarti untuk memuji kan? Kemudian kita nggak mau menaat. Al-karim nggak mau kita naat kepada Zaidin. Maratu bi Zaidin al-karimu. Nah, kita potong dia, nggak kita naatkan. Kita jadikan khabar. Mubtadanya wajib, nggak boleh disebut. Maratu bi Zaidin al-karim. Artinya maratu bi Zaidin huwal karimu. Audhamen, atau naat maktu kepada rafa pada celah. Maratu bi Zaidin al-khabisi asalnya ya. Maratu bi Zaidin al-khabisi. Sekarang al-khabisu enggak kita naat. Berarti jadi khabar, mubtadanya wajib buang. Maratu bi Zaidin huwal khabis. Kayak bismillahirrahmani ya. Bismillahirrahmanu. Itu huwa rahmanu, walaupun dalam Quran kita enggak baca. Tapi kalau di luar Quran, maksudnya bukan ayat Quran, boleh. Bismillahirrahmani. Bismillahirrahmanu ar-rahim. Atau tarahum. Naat yang dipotong kepada rafa pada tarahum. Untuk menarik kasih sayang ya. Atau untuk menyayangi. Maratu bi Zaidil miskin. Aku berpapasan dengan si Zaid yang miskin. Huwal miskinu. Berarti miskinu khabar. Fal mubtada'u mahdhufun fi hadhil musuli wa nahwiha wujuban. Maka bermula mubtada itu dibuang pada ini contoh-contoh, musul jamak dari misal. Maka bermula mubtada itu dibuang pada ini contoh-contoh dan seumpamanya ini contoh wujuban nisbah wajib. Alhamdulillah. Wa takdir, dan bermula takdir itu huwal karim, huwal khabis, wa huwal miskin. Nah, jadi di sini enggak harus al-karimu, kita mau baca nasab juga boleh. Marartu bi Zaidil karima, boleh juga. Jadi kalau kita baca karima berarti maf'ul. Kita takdirkan fi'ilnya a'ni al-karima. Ya. Marartu bi Zaidin al-karima. Marartu bi Zaidil karimi, boleh. Naat, karimu khabar, karima maf'ul. Nah. Sampai jam 7 Ustaz kita ngaji. Lanjut Ustaz, al-mawdi' nih. Izin baca tunggu. Tafadhal Ustaz. Al-mawdi'u athani ay yakuna al-khabaru mahsusan ni'ma wa bi'sa nahwu ni'mar rajulu zaidan. Wa bi'sar rajulu amran. Fazaidun wa amrun khabarani li mubtada'in mahdhufin wujuban. At-taqdiru huwa zaidun ay al-mamduhu zaidun wa huwa amrun ay al-madmumu amrun.
Oke, Ustaz. Nah, yang kedua wajib buang mubtada. Al-maudhi'u tsani bermula tempat yang kedua itu ayyakunal khobaru bahwa adalah khobar itu maksusnya nikmah atau maksusnya bi'sa. Contoh, ni'mar rajulu Zaidun. Sebaik-baik laki-laki itu dianya laki-laki itu si Zaid. Jadi Zaidun ini nikmah akan menasabkan apa namanya? Isim jenis yang ma'rifah dengan alif lam dan dia merafa'kan maksus ya. Dua tugasnya kalau dalam awamil. Jadi di sini kalau kita i'rab Zaidun jadi khobar, mubtadanya wajib buang. Ni'mar rajulu Zaidun. Bukan bermula. Sebaik-baik laki-laki bermula dianya yang baik atau yang terpuji itu si Zaid. Ni'mar rajulu al-mamduhu Zaidun. Zaidun khobar, mubtadanya wajib buang. Itu cara pertama ya, yang dimaksud di sini. Kalau Zaidun jadi khobar, mubtadanya wajib buang. Ada juga cara kedua mengi'rab. Boleh juga ni'mar rajulu jadi khobar muqaddam. Zaidun jadi mubtada muakhar, berarti nggak ada mahdzufnya. Bermula si Zaid itu sebaik-baik laki-laki, boleh. Jadi kalau ni'mar rajulu jumlahnya kita jadikan khobar, Zaidun mubtada berarti nggak ada yang dibuang di sini. Ini contohnya ketika ni'mar rajulu tidak kita i'rab sebagai khobar. Zaidun sebagai khobar, mubtadanya wajib buang. Sebaik-baik laki-laki, dianya laki-laki itu si Zaid. Wa bi'sar rajulu Amrun, seburuk-buruk laki-laki, dianya laki-laki yang buruk itu si Umar. Fa Zaidun wa Amrun khobarani. Maka bermula Zaidun dan Amrun itu dua khobar. Lima mubtada'in mahdhufin bagi mubtada yang dibuang nisbah wajib. Wa takdir bermula takdir huwa Zaidun. Huwa Zaidun. Ni'mar rajulu huwa Zaidun. Bi'sar rajulu huwa Amrun. Ai al-mamduhu Zaidun. Bermula yang terpuji. Bermula laki-laki yang terpuji itu si Zaid. Bahwa Amrun. Dianya yang tercela itu si Umar. Nah ini kan. Wa yumkinu ayakuna mubtada'a ini muakhara ini. Dan mungkinlah bahwa adalah keduanya itu dua mubtada yang tertakhir. Boleh Zaidun wa Amrun. Boleh Zaidun wa Amrun itu jadi mubtada muakhar. Wal jumlah qabla kullin minhuma khabarun. Jumlah sebelumnya nikmah dan bi'sa tadi jadi khobar. Nah itu Ustaz. Nah, dua lagi Ustaz baru selesai. Ya. Al-maudhi'u salisu mahaqqal farisiyu min kalamihim. Bermula tempat yang ketiga itu yang menghikayahkan oleh Syekh Al-Farisi dari ucapan mereka. Ucapan mereka orang Arab, fi zimmati la af'alanna. Sabit dalam tanggunganku, sungguh aku akan melakukan ini itu. Jadi fi zimmati ini nggak mungkin kita jadikan mubtada kan? Nah, karena jar majrur mesti khobar. Sementara ini menunjukkan kepada sumpah, ada jawabnya la af'alanna. Berarti kalau khabarnya jelas menunjukkan kepada sumpah, berarti mubtadanya wajib buang. Ya, jadi asalnya fi zimmati yaminun. Fa fi zimmati khabarun li mubtada'in mahdhufin wajibil hadfi. Maka fa fi zimmati itu jadi khabar bagi mubtada yang dibuang, yang wajib buangnya. Bermula takdir itu fi zimmati yaminun. Nah, dalam tanggunganku itu sumpah, sungguh aku akan melakukan itu. Wakadzalika ma asbahu, demikian pula itu ma yang menyerupai ma akannya contoh. Apa maksud ma asbahu? Bahwa makanal khabaru fihi sarihan fil qasam. Yaitu mama yang adalah khobar padanya ma itu jelas menunjukkan pada sumpah. Yang menjadi khobar yang disebut itu nas pada kasam. Berarti mubtadanya. Nah tuh. Nah. Begitu Ustaz. Satu lagi Ustaz. Al-maudhi'ur rabi'u ayakun al-khabaru masdaran naiban manabal fi'li. Bermula tempat yang keempat wajib buang mubtada. Itu bahwa adalah khabar itu masdar. Adalah khabar itu masdar yang menggantikan ianya masdar pada tempat fi'il. Khabarnya masdar, masdar itu menggantikan fi'il. Contoh saburun jamil.
sabrun jamil. Sabar yang bagus. Sabari sabrun jamil. Nah, bermula takdir itu sabari sabrun jamil. Apa maksudnya mengganti pada tempat ganti fi'il, Ustaz? Adalah khabar itu masdar yang menggantikan ia pada posisi fi'il. Contoh sabrun jamil. Sabrun khabar dan masdar. Dia menggantikan fi'il. Ya. Mana fi'ilnya, Ustaz? Coba kita lihat. Seperti sabrun jamil. Sabar yang bagus. Bermula takdir itu sabri sabrun jamil. Bermula sabarku, kesabaranku itu kesabaran yang indah. Kalau sabri mubtadaun, maka bermula sabri itu mubtada. Wa sabrun jamil khabaruhu, bermula sabrun jamil itu khabarnya mubtada. Summa hudzifal mubtada, kemudian dibuang akan mubtada, sabri dibuang, sabri sabrun jamil, kemudian dibuang akan mubtada alladzi yang dianya itu sabri wujuban sebab wajib. Menggantikan fi'il, mana fi'ilnya, Ustaz? Dan sungguh telah warid daripada ini akan firman Allah Subhanahu wa taala fasabrun jamil, Yusuf. Ajabun litilka qadiyatan wa iqamati fikum ala tilkal qadiyati ajabu. Bermula keajaiban. Bukan bermula. Keajaiban. Berarti asalnya ajabi ajabun. Bermula keajaibanku itu satu keajaiban. Litilka bagi demikian itu nisbah masalah. Wa iqamati bermula menetapnya diriku pada kamu di atas demikian masalah itu lebih mengherankan lagi. Ajabun khabar, mubtadanya wajib buang, takdirnya ajabi. Kalau kita contoh kepada sabrun jamil, sabri sabrun jamil. Ajabi ajibun, bermula ketakjubanku, kekagumanku itu satu kekaguman bagi demikian. Apanya demikian masalah? Qadiyah tamnya. Bermula menetapnya ku pada kamu di atas demikian qadiyah itu lebih mengherankan lagi. Nggak paham, Ustaz. Syaka ilayya jamili. Jamali mengadu kepadaku oleh ontaku tulas surah. Mengadu kepadaku oleh untaku sepanjang perjalanan. Sabrun jamilun. Bermula kesabaranku itu kesabaran yang bagus. Fakilana mubdala. Maka tiap-tiap dari kami, saya dan onta itu mubdala, itu yang diuji. Nah, ini jadi PR, Ustaz. Ini saya juga kurang paham ini. Belum paham adalah khobar itu masdar, oke? Khobar masdar sabrun yang menggantikan ia pada posisi fi'il. Yang saya belum paham, fi'il mana yang digantikan oleh dia? Takdirnya sabri sabrun jamil. Kembali ke Ustaz. Ini udah selesai, Ustaz. Nah, ada yang bisa bantu, Ustaz? Kesimpulan, al-mawadhi' allati yudhafu fiha al-mubtada wujuban. Tempat-tempat yang dibuang padanya tempat mubtada nisbah wajib. Ada 4 tempat wajib buang mubtada. Yang pertama na'at maktum, na'at yang dipotong kepada rafa, baik yang berkaitan pada puji, pada cela atau pada tarahum tadi ya, untuk menarik kasih sayang. Maratu bizaidil miskin. Yang kedua adalah khabar itu maksusnya nikma atau bisa. Yang ketiga, khabar itu jelas menunjukkan kepada khasam. Berarti mubtadanya wajib mahdzuf. Yang keempat, khabar itu masdar yang menggantikan posisi fi'il. Ini jadi PR, Ustaz. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Ada yang mau menambahkan, Ustaz? Pada sibuk saya hari Minggu. Gimana Ustaz Azman? Ada yang mau ditambah? Cukup. Mantap. Ditambah boleh, dikurangin boleh Ustaz kalau ngaji di sini Ustaz. Kita belajar bareng-bareng kan? Saya juga belum ahli. Ada nggak Ibnu Wakilnya di Telegram ini tunggu ya? Ada. Yang ini.
Tahu ada kayaknya. Tahu udah saya bagi apa belum ya?